Shalom, selamat pagi Amanginang, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 25 Februari 2023, kita akan mendengarkan renungan pagi dari firman Tuhan. Kita bernyanyi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, andalan hidup kami. Engkau sumber hikmat dan kekuatan kami. Berkati kami Tuhan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin. Kami akan membacakan nats firman Tuhan bagi kita pagi ini. Tertulis dalam Mazmur 99 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Dalam bahasa Batak, patibulhamu majahau bade Batak tai. Jalamar singgang mahamu tujolo ni sidege degian di pakna. Nabadia do ibana. Amanginang, pagi hari ini kita akan memahami firman Tuhan. Semoga melalui pendengaran firman Tuhan hari ini kita semakin dikuatkan. Secara global, firman Tuhan yang terekam dalam kitab Mazmur pasal 99 ini berbicara tentang hal-hal di bawah ini. Yang pertama, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja, maka bangsa-bangsa akan gemetar. Yang kedua, kita diajak untuk menyanyikan syukur bagi namanya yang besar dan dahsyat. Dan yang ketiga sebagai topik kita hari ini, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah Dia sebab Dia kudus. Ayat firman Tuhan ini merupakan ajakan pemazmur yang sangat luar biasa untuk meninggikan Tuhan Allah kita. Suatu ajakan untuk memuji dan memuliakan Allah yang maha tinggi. Kemudian mengajak kita datang bersujud menyembah Dia. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita setia dan taat atas firman Allah. Kita harus menjadi orang percaya yang benar. Percaya itu perlu proses. Kita harus belajar. Tidak semua orang percaya berkenan kepada Tuhan. Percaya menguatkan kita. Semakin banyak waktu yang kita habiskan dalam firman, semakin kita dapat melihat kebaikan Tuhan. Semakin kita melihat kebaikannya, semakin kita percaya kepadanya. Semakin kita percaya kepadanya, semakin Dia berkati. Ini adalah reaksi berantai dari Tuhan. Yang pertama, kita harus memberi waktu untuk membaca firman-Nya setiap hari kalau bisa, karena dengan memberi waktu kepada firman Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan dan mengetahui kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu membuat kita akan semakin percaya, dan percaya otomatis kita akan diberkati. Itulah rangkaian rantai
reaksi berantai dari Tuhan yang harus kita awali di dalam keseharian hidup kita. Memberi waktu untuk firman-Nya, maka kebaikan Tuhan akan kita kenal. Setelah kebaikan Tuhan kita kenal, kita akan percaya, dan setelah kita percaya, kita akan diberkati. Langkah yang kedua dalam hal percaya kepada Tuhan kita harus hidup dalam kerendahan hati. Itu tadi dasarnya, dengan percaya maka kita mengenal Tuhan dan kita tidak akan mampu lagi mensombongkan diri. Tapi kita akan rendah hati, menghormati Tuhan. Dan langkah berikutnya adalah andalkan Tuhan dalam semua tindakan. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Sebab Tuhan bersabda, celakalah orang yang mengandalkan pikirannya, tapi kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap tindakan kita. Langkah berikutnya adalah menyatakan buah-buah kebenaran. Kita harus menjadi manusia berintegritas, menyamakan tindakan dan ucapan. Itulah bukti-bukti bagi kita bahwa kita hidup meninggikan Tuhan, menyembah Dia dan menguduskannya. Tapatibul madibata, tasobba maimana, jala tapabedia ma debata. Tapadau makaulaun, kita harus menjauhkan pekerjaan-pekerjaan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Di dalam keseharian, mungkin kita mendapatkan kesempatan sebagai pejabat di pekerjaan kita, sehingga ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Apabila kita sudah mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, maka kelakuan seperti itu akan kita jauhi. Jauhkan penipuan dan juga iri hati di dalam hati kita setiap pribadi. Karena iri hati, dengki, dusta adalah ikatan dosa yang mengikat kita dengan iblis. Kita tidak akan merdeka. Kita akan mementingkan diri sendiri. Karena itulah buah-buah dari kedengkian yang selalu kita hidupi. Jauhkan pencabulan. Jangan masuk dalam pencobaan. Dalam doa Bapa kami, kita berdoa, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, kita membiarkan diri kita masuk ke dalam pencobaan. Contohnya, bila kita melalui digital atau Facebook, melihat situs-situs porno, kita harus menjauhinya dan harus paham bahwa itu akan membawa kita ke dalam dosa. Dan jangan lagi mengikuti situs-situs tersebut. Jangan masuk ke dalam pencobaan supaya kita tidak dicobai oleh iblis. Karena sekali kita membuka kesempatan itu, maka diri kita lebih gampang dikuasai oleh kekuatan iblis. Jauhkan zina. Banyak orang-orang Kristen saat ini jatuh di dalam perzinahan. Di dunia sekarang ini, hal itu semakin gampang dilakukan dengan adanya teknologi digital yang memampukan orang untuk lebih gampang berbuat. Jauhkan pemujaan berhala. Jangan menduakan Tuhan. Maka tindakan-tindakan tersebut tidak lagi memuliakan Tuhan, tidak lagi menguduskan Tuhan. Oleh sebab itu, kita difirmankan Tuhan hari ini, tinggikanlah Tuhan, menyembah sujudlah kepadanya, karena Dia kudus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, atas berkat dan anugerah-Mu bagi kami pagi hari ini. Firman-Mu telah membekali kami agar berperilaku meninggikan, memuliakan dan menguduskan Tuhan. Semoga Roh Kudus-Mu
menguatkan kami dalam pemahaman firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi, dan selamat beraktivitas. Horas. Hai